firman ditaburkan, itu boleh tumbuh, berakar dan berbuah, sehingga kami semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami yang sementara ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Shalom. Selamat tahun baru 2025. Suasana baru. Ada yang baru pulang dari liburan, ada yang baru dari saudara-saudara di kota-kota lain. Dan kita bersyukur sampai ke tempat ini kita bisa dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebenarnya banyak yang kita tidak tahu apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita sampai pada hari ini. Tuhan izinkan ada yang berenang di kolam air dingin, sukacita juga. Ada yang berenang di kolam air yang panas, di laut debu-debu, dan di tempat lain juga bersukacita. Ada yang nonton orang berenang pun bersukacita. Ya, ada yang hanya mendengar berita juga bersukacita. Artinya apa? Ada Tuhan taruhkan sukacita bagi kita jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan, diingatkan bagi kita di tahun 2025 kita punya sikap hati yang berani untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi persoalannya bukan lagi pada mau atau tidak mau, bukan hanya mau atau tidak mau, tapi ternyata Tuhan ingatkan kita berani atau tidak berani. Meskipun kita bukan marga Sibarani, tapi kita diminta Tuhan berani. Kita diminta berani, bukan mau atau tidak mau. Ketika kita bilang, aku mau Tuhan melakukan perintah-Mu, tapi ketika tidak ada keberanian, maka enggak muncul. Kita hanya penonton firman, lalu kita lihat orang berhasil di sana. Dia kok berhasil ya? Tanpa kita tahu rahasianya adalah berani melangkah. Amin. Pagi ini kita akan firman dengan judul, dengan tema Dia menginginkan kita sebagai saluran kehendaknya di bumi. Tuhan cerita ke surga, kita berada di bumi. Walaupun Tuhan ada di sorga, Dia peduli keadaan kita di bumi. Ini suaranya agak mendengung apa ya? Apa suara saya agak melengking atau memang ada sedikit gangguan? Saya harap ini bukan pekerjaan si jahat, tapi ini persoalan teknis saja. Dia menginginkan kita sebagai saluran kehendaknya di bumi. Tuhan cerita bahwa ada persoalan-persoalan yang kita lakukan di bumi yang sementara ini. Kita mengklaim di bumi ini kan tidak selamanya. 70 tahun, 80 tahun, artinya terbatas, sementara. Tapi Tuhan peduli pada kita ketika kita hidup di dunia yang sementara ini. Dia mau buat sesuatu sama kita. Kalau kita terlewatkan dari masa kita, maka itu bukan salah Tuhan, itu salah kita. Karena kita yang tidak mau cari tahu apa yang sedang Tuhan inginkan untuk kukerjakan dalam masaku ini, dalam zamanku ini. Kita nggak usah cerita bahwa nanti berkatilah aku Tuhan dalam masa anakku nanti, masa cucuku nanti. Tuhan tidak cerita seperti itu. Dia mau peduli sama kita hari ini, bagi kita dalam masa kita ini yang terbatas ini. Dia peduli persoalan-persoalan di bumi ini mau dikerjakan oleh kita dalam masa kita. Jadi jangan berdoanya, Tuhan lakukanlah kegerakan itu nanti pada zaman anakku nanti, dalam masa nanti cucuku. Itu tidak urusan kita lagi. Tuhan bilang, aku mau berurusan sama kau pada masamu sekarang, generasimu sekarang, tahun sekarang ini, sejak kau lahir sampai kau nanti mati. Itu yang Tuhan inginkan untuk Dia pastikan kita bersama-sama dengan Dia. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa di luar nalar manusia, sebenarnya mau Tuhan berikan, mau Tuhan tunjukkan pada kita. Kalau dulu kita terpukau melihat ada murid-murid menyembuhkan orang sakit, bukan dengan obat mata. Disembuhkan sakit mata bukan dengan obat mata, hanya dengan kata-kata.
itu terjadi zaman Tuhan Yesus. Lalu ada yang bilang bahwa itu dulu, nggak usah kau mimpi lagi, sekarang tidak bisa lagi itu terjadi. Itu kata orang masa kini. Kenapa? Kan sudah ada teknologi. Teknologi itulah perdalam sehingga itu bisa disembuhkan. Tidak, Tuhan sedang menginginkan kita semua mujizat, semua kuasa yang pernah Tuhan kerjakan di bumi itu bisa kita kerjakan hari ini. Bahkan dikatakan lebih daripada yang pernah Tuhan Yesus kerjakan. Amin. Ini janji Tuhan. Tapi pada kenyataannya tidak terjadi. Kita lihat-lihatan, kenapa tak terjadi ya? Karena kau berdosa. Kita tuduh-tuduhan. Ya. Lalu kita saling menyalahkan. Kita saling bilang, kau kurang rohani, kau kurang sungguh-sungguh, kau kurang ini, kau kurang ini gitu. Tapi Tuhan menginginkan sebenarnya semua itu mau kukerjakan dalam masamu, dalam zamanmu ini. Di mana yang salah? Mari kita baca sama-sama dalam Matius 6 ayat 7 sampai 10. Matius 6 ayat 7 sampai 10. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 8, jadikanlah ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Cukup sampai ayat 8 ya, berikanlah itu ayat sampai ayat 10 ya. Ini cerita tentang doa. Dijelaskan di awal di sini ada doa bertele-tele, berarti ada doa yang tidak bertele-tele. Doa yang putar-putar balik di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-7, doa bertele-tele di kebiasaan orang dari yang tidak mengenal Allah. Fokus kita pagi ini, kita bukan cerita mengenai doa yang bertele-tele seperti apa. Tapi kita mau lihat di dalam ayat yang ke-9, di sini dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Ada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ketika diucapkan kata-kata Bapa kami yang di sorga, harusnya otak kita, jiwa kita sudah memikirkan bahwa ada Bapa yang punya segala sesuatu, itu berada di satu tempat yang dikatakan di sini di sorga. Waktu kita berdoa bukan hanya kata-kata Bapa kami yang di sorga, tapi otak kita ke pasar, otak kita di bioskop, otak kita di mana? Di bisnis kita, otak kita mungkin di masalah kita. Tapi kata-kata di sini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Pikiran kita sudah mengarah bahwa ada Bapa yang sangat besar, ada Bapa yang sangat baik itu, ada Bapa yang sangat luar biasa itu, yang di luar daripada jangkauanku itu, aku sedang datang kepada Dia, mengatakan Bapa kami yang di sorga. Pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Di mana sorga? Itu suatu tempat yang luar biasa kau Tuhan. Sampai-sampai kita gak bisa membayangkan kehebatan Tuhan. Tapi kita akui Dia, bahwa Dia adalah berkuasa. Di sini diajarkan kita berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga. Mulai kita memperbaiki doa kita. Ketika kita naikkan doa, ya, ada dua pokok doa sebenarnya yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Satu yang berhubungan dengan kekudusan dan kehendak Allah, satu lagi yang berurusan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Mengenai makanan, pengampunan dan lain sebagainya, itu juga diajarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan langsung kepada kita. Tapi soal kekudusan dan kehendak Allah itu dinyatakan berkaitan dengan kekudusan dan kehendaknya Allah. Kita mencoba memikirkan bahwa suatu Allah kita yang besar itu, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memperdulikan kita,
Dialah yang menyambut kita. Dia tempat kita menyampaikan persoalan kita. Jadi alamatnya tepat. Kau besar Tuhan, Kau mampu Tuhan. Pengakuan kata-kata kita itu menunjukkan bahwa kita sedang mengakui bahwa Dia adalah Allah yang hebat. Selagi kita masih sulit untuk mengakui bahwa Allah kita besar, maka tidak banyak mujizat bisa terjadi. Kalau hidup kita mengeluh, aduh Tuhan ini mah pilih kasih, Dia hanya baik kepada orang-orang yang melayani, Dia hanya baik pada orang-orang yang rajin ke gereja, kita menempatkan Tuhan seperti itu. Lalu kita protes sebenarnya dalam hati kita. Padahal Bapa bukanlah seperti itu. Dia sayang sama kita. Sampaikan sama Dia, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik, Kau Allah luar biasa. Kau pemilik hidup aku ya Tuhan. Kau tahu kebutuhan aku ya Tuhan. Kau tahu apa yang kuperlukan ya Tuhan. Tapi kita juga jangan menganggap bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang baik, kita sembrono. Kita suka-suka kita aja melakukan dosa. Akan Dia Allah yang baik, Allah pengampun, akan diampuninya. Salah. Ketika Dia kata akui Allah yang besar, Dialah Allah yang berdaulat juga. Dia Allah yang bisa menghukum kita. Dia bisa Allah yang untuk menunda apa yang mau Dia sampaikan sama kita. Dia bisa juga untuk membatalkan apa yang sudah Dia janjikan sama kita. Karena kita tidak setia sama Dia. Bisa juga. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang berdaulat, dan Dia Allah yang berkuasa untuk melakukan semuanya itu. Dia bisa menghukum, lalu Dia bisa mengampuni, Dia murah hati. Itulah Allah kita. Amin. Mungkin Bapak kita enggak kita temukan seperti itu, ya. Lalu kalau kita bayangkan bahwa Allah itu seperti Bapak kita, maka kita cepat kecewa. Bapak aku, Lalu kita anggap bahwa Allah itu bukanlah Allah yang luar biasa, tapi Allah yang seperti Bapak kita yang tidak setia, seperti Bapak kita yang ganti-ganti janji, ya. Lalu citra kita kepada Allah menjadi rusak. Kenapa? Karena kita membayangkan bahwa Allah itu seperti Bapak kita, seperti Bapak Uda kita, seperti tulang kita, seperti saudara kita. Kita anggap Dia seperti manusia biasa. Bukan, Dia Allah yang berkuasa, Dia pemilik semuanya. Dia bisa memperbaiki segala yang rusak. Aku sakit, Dia bisa menyembuhkan itu. Cara pikirku rusak, Dia bisa sebenarnya memperbaiki itu. Tapi kita kadang-kala membilang bahwa persoalanku ini terlalu besar, gak mungkin Tuhan bisa. Siapa bilang gak bisa? Tuhan janjikan itu sama kita. Dia bisa melakukan itu. Tapi ketika kau anggap bahwa Tuhan itu Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang murah hati, Allah yang baik, Dia tetap setia biarpun kita tidak setia. Dia tetap sayang sama kita walaupun kita berdosa. Bukan karena Dia sayang kita berbuat dosa, tapi Dia memberikan kesempatan pada kita memperbaiki diri kita. Bukan kita hidup berkubang di dalam dosa, tapi Dia mau kita memperbaiki semuanya itu. Dia katakan, mari perbaiki semuanya itu. Jadi tidak bisa kita bilang, aku dulu berdosa maka sekarang tetap berdosa. Tidak, bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau bilang bahwa akuilah aku besar. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Bahwa Tuhan menginginkan ada sesuatu yang terjadi di sorga, itu ingin terjadi di bumi melalui kita. Bukan mau melalui binatang, bukan melalui tumbuh-tumbuhan, bukan melalui patung-patung, bukan melalui ciptaan manusia. Dia mau pakai kita membuat sesuatu yang terjadi di sorga terjadi di bumi. Kalau cerita sorga, dia bukan cerita lagi skop kecil, bukan cerita kelurahan dia. Dia bukan cerita sektor kecil. Cerita sorga itu sesuatu yang sangat besar dan luar biasa, mau terjadi di bumi. Di bumi di mana? Di masa kita, di tempat kita ini, di Indonesia. Kalau kita konteksnya Indonesia, ya, Dia mau kerjakan itu. Dia mau kerjakan juga di Amerika, bagi orang-orang Amerika, bagi orang Afrika, bagi orang Ethiopia dan lain sebagainya. Bagi orang Indonesia, kita di sini, Tuhan mau kerjakan itu lewat kita di tempat ini. Dia mau ada punya konsep-konsep sorga mau diterapkan di bumi ini.
Karena apa? Ketika Tuhan memberikan nafas hidup sama kita, Dia beri kebebasan kok sama kita. Dia tidak maksa. Kalau kau hari ini tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan tidak bisa paksa. Dia tinggal tunggu saja. Ayo, ya, kan tidak bisa. Umpamanya tiba-tiba kita, ketika kita tidak melakukan firman, masuk jurang nggak kita? Ditabrak mobil nggak kita? Ya, enggak kan? Karena sehat-sehat aja kita. Sepertinya semuanya berjalan. Sawit kita jalan, buah sawitnya berbuah terus. Setoran dari rumah kontrakan kita jalan semuanya. Ya, gaji kita jalan. Ya. Apa itu tanda-tandanya? Bukan. Itu dibiarkan oleh Tuhan. Tapi hatimu aku mau ambil, kata Tuhan. Kau mau kubawa untuk apa? Karena Tuhan bicara hal-hal yang besar yang ada di sorga. Kalau kita kan masih lokal. Dari berdoa untuk lutut kiri yang nyeri-nyeri, berpindah ke doa lutut kanan yang ngeri-ngeri, sembuh lutut ke pinggang kiri, ke pinggang kanan, tengkuk kiri, tengkuk kanan, kepala kanan. Kita masih berputar-putar di situ. Begitulah iblis bisa menina-bobokkan kita untuk kita bisa mengarahkan perhatian kita hanya pada hal-hal yang kecil. Gak mampu bayar uang sekolah anak, susah untuk membayar kredit mobil, susah untuk membayar kredit ini. Kita masih berputar-putar di situ. Kata Tuhan, ya itu persoalan kita, gak apa-apa katanya. Dia bukan larang kita berpikir ke situ. Tapi ketika fokus kita ke situ, Tuhan bilang, aku sedang membawa satu pemikiran yang besar yang mau kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Karena dia bicara soal sorga, mau dinyatakan semua yang terjadi di surga itu terjadi di bumi. Amin. Amin. Kalau kita sama-sama merindukan ini, kita mau melihat tahun 2025 apa yang mau Tuhan berikan sama kita. Saya nggak tahu. Tapi kita jalani aja sama-sama. Nggak usah nanti saling kita tuduh. Mananya sudah bulan 3 nggak ada terjadi apa-apa. Jangan tahu usah begitu. Tunggu saja terus gitu loh. Kita tunggu dengan satu kepercayaan, dengan satu pujian, dengan satu pengagungan. Kau besar Tuhan, kau mampu melakukan itu. Itu yang mau Tuhan berikan pada kita di tahun 2025. Dia mau setiap kita berpikir bahwa Allah kita Allah yang setia, Allah yang baik. Walaupun kita tidak baik, walaupun kita tidak setia, walaupun kita kurang setia, walaupun kita tidak setia, Dia tetap Allah yang setia. Ini janji Dia. Kenapa? Dia mau bikin, jadilah kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Standarnya adalah surga. Jadi standarnya bukan hanya lokal-lokal aja. Dia tidak hanya memfokuskan kita kepada pemikiran-pemikiran lokal kita. Tapi Dia mau membuat kita, pemikiran kita itu masuk ke dalam pemikiran-pemikiran surga. Hal-hal yang lebih besar daripada apa yang pernah atau yang biasa kita kerjakan. Kalau kita hari-hari ini masih tingkat lokal, tingkat kebutuhan sendiri, kita bicara mengenai kesehatanku, kesehatan anakku, kesehatan cucuku, kesehatan keluarga besarku, itu skop-skopnya hanya di situ. Kita belum berani bicara mengenai kesehatan jemaat, kesehatan orang lain, kesehatan orang di Samosir, kesehatan orang di Dolok Sanggul, kesehatan orang di ini Sumatera Utara semua ini. Ya. Ini tanda-tanda bahwa ini mau pergi ke Sumatera Utara, itu aja dia kan. Apa yang sedang Tuhan inginkan kita pikirkan. Kita mulai berani untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang sanggup kita pikirkan. Kadang orang bilang, kau terlalu banyak angan-angan. Takut kita berpikir itu. Kau terlalu banyak cita-cita. Udahlah, kalau kau bisa hidup, kau bisa bayar kredit, kau bisa hidup sehari-hari, bisa kau biayai anak-anakmu, udah hebat katanya. Padahal Tuhan sedang menyiapkan kita. Kau boleh menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan, memberkati banyak orang di sana. Bukan ekonomimu sendiri yang kau pikirkan, tapi kau mulai berdoa, kau mulai berani bertindak, bahwa aku berani meminta kepada Tuhan, hal perkara-perkara besar yang ada di sorga bisa terjadi di bumi melalui aku, melalui kita. Bukan bilang melalui dia,
Kita mengelak daripada apa yang sedang Tuhan rencanakan kepada kita. Artinya apa? Ada keinginan yang tertinggi dari Allah. Ingin mau mewariskan apa yang di sorga terjadi di bumi. Apa itu? Dia ingin supaya kita mengusir setan. Bukan kita harapkan pendeta-pendeta atau misionaris-misionaris pergi ke pulau-pulau mengusir setan. Tidak. Allah pun menginginkan kita, jemaat Tuhan, masuk dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Aku bertindak melakukan penerapan kuasa-kuasa Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Kita disuruh mengajari, kita diajari bahwa terjadilah kerajaan Allah terjadi. Kerajaan Allah itu bicara mengenai kuasa. Dia bicara kuasa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Lalu kita tidak berlatih meminta menyembuhkan penyakit kita. Tapi ini Tuhan inginkan, sorga menginginkan, kita pun berdoa untuk penyakit orang lain. Mengusir setan, memberitakan Injil, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, menceritakan Injil kebenaran. Ini yang mau Tuhan sampaikan. Tapi kita sendiri nggak berani untuk bisa menceritakan betapa besarnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa Dia punya kuasa, bahwa Dia bisa mengusir segala sesuatu yang jahat yang daripada manusia. Ini yang mau Tuhan pakai sama kita. Ketika kita datang bilang sama Tuhan, apa yang terjadi di surga? Aku tahu Tuhan, ada keinginan Allah di situ. Apa keinginan Tuhan? Dia mau pakai kita untuk bisa melakukan semuanya itu. Jadi jangan kita kira aku kurang pengetahuan, aku kurang pengalaman ngusir setan itu. Membicarakan setan pun aku udah takut, kita bilang gitu. Baru membicarakannya, apalagi masuk di situ. Dan itu biarlah urusan Kak Ratna yang sudah biasa. Kak Ratna lagi kita suruh, ya, dengan timnya kita bilang. Padahal Tuhan mau bilang kita semua memanifestasikan ada kuasa Allah di surga terjadi di bumi. Kita mau dipakai Tuhan menjadi sumber, menjadi orang yang bertindak melakukannya. Ketika kita katakan sesuatu dengan mulut kita, maka penuh dengan kuasa. Kita bilang pergi, pergi. Berkat Tuhan datang, datang. Terjadilah, terjadilah. Ini yang mau Tuhan sampaikan sama kita. Ada satu keinginan yang besar dari Allah. Apa pemikiran Tuhan yang ada di sorga itu mau Dia berikan kepada otak kita yang terbatas ini. Mau gak hati kita menerimanya? Tanpa melihat kemampuan kesiapan kita. Tuhan tidak lihatkan itu. Tuhan tidak peduli kondisi kita. Tapi Dia bilang, mau gak kau masuk di situ? Kalau kau bilang hari ini mau, maka Tuhan siap memberikan satu keinginan tertinggi Allah. Semua kuasa yang terjadi di sorga akan terjadi di bumi. Dia mau pakai kita. Saya mau. Saudara mau? Kalau kita sama-sama mau, kita belajar, kita lihat apa yang terjadi, kita perkatakan dengan kata-kata kita, bahwa kita mampu, bahwa kita mau, bahwa kuasa itu boleh terjadi, bahwa Tuhan akan pakai kita, bahwa Tuhan akan bersedia bekerja sama dengan kita. Karena apa? Karena memang Tuhan membutuhkan kerjasama manusia. Kita ini kan manusia, ya. Dia tidak lihat apa kemampuan-kemampuan kita, ya. Dia tidak lihat juga latar belakang kita, dosa-dosa kita, tidak. Itu selesai. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan ketika kita buat dosa, minta ampun, selesai. Sebenarnya itu sudah selesai, kata Tuhan. Tapi iblis mencoba memunculkan itu. Kan kau yang dulu itu yang begini kan, katanya. Oh iya pula ya. Kau yang sekarang sok-sok rohani itu ya. Oh iya ya, kita bilang. Tapi kata Tuhan tidak. 2024 sudah berlalu. Apa yang terjadi yang jelek di belakang kita, itu sudah selesai bagi kita. Sekarang kita mau melihat 2025. Tuhan mau pakai kita. Apa yang terjadi di sorga mau terjadi di bumi. Kita sendiri harus mendrive, membangkitkan diri kita. Katakan sama jiwa kita, bangunlah hai jiwaku. Jangan suruh orang menyuruh kita, bangunlah hai jiwamu Peter. Enggak, jangan tunggu itu. Kita sendiri yang bilang, bangunlah hai jiwaku. Ketika Tuhan suruh kita berani melangkah itu. Ketika Tuhan punya pemikiran yang tinggi, kehendak Tuhan yang tinggi, kuasa-kuasa itu mau diterapkan pada kita. Kita bilang, aku mau ya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau mensejahterakan kita selama kita hidup di dunia yang sementara ini.
Nanti generasi kita berlaku lagi. Biar urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita hari ini, ketika Tuhan bilang bahwa ada hal-hal besar yang terjadi di sorga, mau kau manifestasikan di sini. Itu sebabnya kita gak usah takut berdoa untuk hal-hal yang besar. Apa kira-kira yang besar? Kadang-kadang kita dilatih, tahu dirilah kita bilang. Lalu doa kita doa yang sederhana. Tuhan, aku mau supaya Tuhan boleh mencukupkan biaya kami 1 bulan saja. Dia tidak berani doa kebutuhan untuk 10 tahun. Kenapa? Tahu dirilah gaji kita berapa. Kita kira kita salah berdoa. Bukan. Kita disuruh Tuhan berani meminta hal-hal yang besar. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan banyak orang di luar kita. Karena untuk semuanya itu bisa kita kerjakan, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Jadi bukan untuk kita saja. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan, kita mulai berani berdoa, meminta hal-hal yang besar. Tidak fokus pada hanya kebutuhan kita saja. Tidak fokus pada karena kondisi kita hari ini. Ya, apapun yang sebenarnya terbatas dari kita, katakan, Tuhan kau besar, kau mampu Tuhan. Sehingga semua kuasa-kuasa yang sudah Tuhan siapkan, itu boleh termanifestasikan lewat kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Ketika Tuhan mengajarkan kami untuk kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Meminta kerajaan Tuhan terjadi di bumi ini. Bapak kami bersyukur. Engkau merindukan. Setiap kami boleh berpikir. Mengundang kerajaan Allah terjadi dalam masa kami ini ya Tuhan. Ketika kerajaan Tuhan boleh kami wujudkan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami. Kami juga boleh dipenuhi dengan berbagai kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga keinginan hati Allah untuk bisa memanifestasikan banyak hal terjadi di bumi. Hal-hal yang besar yang tak terpikirkan oleh kami, yang tak terlihatkan saat ini oleh pikiran kami. Itu boleh Engkau sediakan, itu boleh Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus percaya kebaikan Tuhan ada pada kami. Anugerah Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Di tempatmu jemaat Tuhan, sampaikan keinginanmu. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karyamu sungguh ajaib. Amin Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Amin Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau angkat kami luar biasa ya Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Janji-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Bahwa Engkau akan memakai kami untuk melakukan perkara-perkara sorga terjadi di bumi dalam masa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau bersedia membawa kami, mengikut sertakan kami Tuhan, untuk boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan dinyatakan di bumi ini.
memberkati banyak orang Tuhan, boleh mengusir setan, menyembuhkan segala sakit penyakit, memberitakan Injil kebenaran Engkau ya Tuhan. Sementara kami melakukannya, Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kau selalu bersyukur kepada